Hai Bakulers, gimana kabar kalian hari ini? Sekarang kita lanjutin yuk perjalanan kita buat eksplor peninggalan ibu kota kerajaan Mataram Islam. Buat yang baru gabung bisa nonton video kita sebelumnya ya. Nah, sekarang ini kita udah di depan gapura Padu Raksa, yakni gerbang dari pagar dinding bata yang mengelilingi Masjid Gede Mataram. Di sini kita bisa lihat ada hiasan kala yang banyak ditemukan pada bangunan Hindu-Buddha guys, termasuk sejumlah candi yang pernah kita kunjungi sebelumnya. Nih guys, jadi kalau kita perhatiin motifnya itu beda-beda. Nih kayak yang di Candi Sambisari, simbol Gunung Semeru itu. Masjid Gede Mataram adalah salah satu masjid tertua di wilayah Yogyakarta, dibangun pada zaman Kerajaan Mataram tahun 1640 Masehi. Masjid ini berlokasi di selatan Pasar Kota Gede dan dibangun oleh Sultan Agung yang bergotong royong dengan masyarakat yang masih menganut Hindu-Buddha. Bagian ini namanya kelir guys, atau sering disebut sebagai aling-aling, yakni pelindung untuk menghalangi pandangan dari luar. Kalau secara magis, agar kekuatan jahat tidak dapat masuk ke kompleks suci tersebut guys. Selain dinding yang berornamen, terdapat pula hiasan kemuncak yang mengelilingi masjid ini yang berjumlah 63 sesuai dengan jumlah usia Nabi Muhammad SAW, yakni memiliki makna syariat, hakikat, dan juga makrifat. Kalau kalian perhatikan, pada pintu masuk utama ada prasasti huruf Arab dan Jawa guys. Prasasti Jawa ini pertanda bahwa Pakubuwono pernah merenovasi masjid ini, serta terdapat mahkota lambang Kasunanan Surakarta. Dan untuk bentuk atapnya bergaya tradisional Jawa jenis limasan, dengan atap berundak yang banyak digunakan pada bangunan Hindu. Dan pada bagian puncak atapnya ada mahkota menyerupai lambang kerajaan yang disebut Pataka. Kalau masjid lain memiliki kubah, masjid ini memiliki mustaka berbentuk garda yang mengartikan Tuhan itu satu. Selain itu Bakulers, uniknya lagi pada bagian selatan prasasti terdapat bangunan jam yang dibuat sebagai acuan waktu untuk sholat. Sampai di Masjid Gede Mataram, kalian bisa kalau mau sholat di sini. Jadi kayak rasanya tuh kayak sholat di keraton gitu loh. Kalau sholat di sini tuh rasanya kayak anggota kerajaan lagi sholat gitu. Kita sholat di situ, oke? Guys, sebelum sholat zuhur di dalam masjid, sekarang kita lihat peninggalannya yang lain yuk. Jadi di komplek masjid ini tuh terdapat komplek makam kerajaan dan komplek pemandian atau sendang keraton. Nih guys, jadi di setiap komplek pada bagian pintu masuk selalu ada aling-aling agar kegiatan orang di dalamnya nggak langsung kelihatan dari luar. Orang zaman dulu rasa malu dan sungkannya masih bagus banget ya. Semoga kita bisa belajar dari sini. Dan sebelum memasuki komplek makam dan sendang, kita harus melakukan pendaftaran dulu guys, terutama bagi tamu yang ingin berziarah. Setelah melakukan pendaftaran, tamu dipersilahkan untuk berinfak seikhlasnya. Oh iya Bakulers, bagi kalian yang mau ziarah ada aturan tersendiri nih saat hendak berziarah, seperti wanita harus mengenakan kain jarit dan juga kemben, serta laki-laki mengenakan peranakan kain jarik dan juga belangkon, dimana kesemuanya itu dapat disewa di kantor sekretariatan. Selain itu, di dalam wilayah makam juga dilarang untuk memotret. Saat hendak memasuki makam, peziarah akan dipandu atau dipimpin oleh abdin dalem. Jadi nggak bisa sembarang orang boleh masuk seenaknya ya guys ya.
Sekarang kita ke kompleks sendangnya yuk. Sendang Seliran ini adalah tempat pemandian yang ternyata masih digunakan hingga sekarang loh, dan juga merupakan tempat bersih diri bagi peziarah makam. Dulunya sendang ini merupakan tempat pemandian para kerabat kerajaan dan letaknya lebih rendah dibandingkan dengan komplek makam sehingga harus melewati beberapa anak tangga. Terdapat sendang kakung di bagian selatan dan sendang putri di bagian barat. Sendang kakung berasal dari mata air yang mengalir tepat di bawah makam dan masuk melalui saluran di bawah sendang sebelah utara. Di kolam ini kalian bisa lihat ada ikan-ikan, termasuk ikan lele yang besar-besar ini guys. Bahkan terdapat lele putih yang panjangnya hampir 1 meter. Nih guys, kalau nggak ada yang mandi kita boleh kesini. Di Jogja tuh masih banyak loh yang kamar mandinya tuh model terbuka kayak gini. Iya, sendang. Di Gunung Kidul masih ada. Salah satu keistimewaan sendang ini adalah meski saat musim kemarau, air di sendang ini nggak pernah kering loh. Ya intinya dalam lah. Ini tempat mandi aja megah guys. Selain itu, banyak warga dari luar yang mencari keberkahan. Jadi nggak heran kalau banyak kelopak mawar yang disebar di beberapa titik. Dan juga ada batang dupa yang dibakar kayak gini guys. Guys, jadi tadi yang anak-anak lagi pada wisata itu kan mereka lihat di kolam lele. Nah, tour guide-nya itu bilang katanya kalau kita lihat lele cuma kepala sama durinya itu keinginan kita untuk wujud. Aku mau nunggu itu. Ya udah foto di sini aja. Sekarang kita ke Sendang Putri. Tadi kan kita ke Sendang Putra. Sekarang kita coba lihat yang Sendang Putri yuk. Ya Allah, wangi banget. Oh, ini dia sumber wanginya. Ini kayaknya lebih bagus. Kalau di Sendang Kakung tadi berasal dari mata air yang mengalir di bawah makam, beda halnya dengan air yang ada di Sendang Putri, yang mana air di sini bersumber dari bawah pohon beringin yang terletak di jalan menuju komplek guys. Dia lebih tertutup. Ini ada gambar bidadari ini. Kalau menurut aku ya guys, yang tempat Sendang Putra tadi, sendang yang untuk tempat mandi laki-laki tadi itu dia agak lebih terbuka. Nah kalau yang Sendang Putri itu dia masuknya aja lewat sana, terus ke sini, lewat anak tangga ini, baru ke situ. Dan di dalamnya aja itu masih tertutup, masih maksudnya kalau yang di Putra tadi itu kan cuman kayak tembok kebuka gitu. Nah kalau ini tuh tempat mandi. Ini siapa ini? Kalau tempat mandi Putri tuh dia masih tutup, bener-bener tertutup, kayak wanita itu dijaga gitu loh. Ada sumurnya nih. Apa sebagian pokoknya kalau di Gunung Kidul tuh masih banyak yang kamar mandinya tuh bentuknya begitu. Dari bentuk-bentuknya itu sadar nggak sih kalau zaman dahulu aja ya pergeserannya kelihatan banget. Zaman dahulu ada bisa buat kayak gini ya. Ya, hebat banget guys. Ada simbol Gunung Semeru di mana-mana. Aku suka lama-lama sama ini. Karena waktu kita di Sambisan itu ada kayak gitu.
Aku sebenarnya masih mau nunggu itu guys, yang di sana yang kita lihat kepala sama durinya kayaknya terkabul. Berdoa perihal bodoh guys. Ya udah. Nah guys, jadi di area sini juga disediain toilet yang bersih untuk pengunjung. Dan tada, ada yang lagi priwet loh. Kayaknya mereka ini yang ada di video kita sebelumnya deh. Jadi emang lokasi ini tuh bagus banget guys, dan sering dijadikan untuk background foto. Memasuki waktu sholat zuhur, kita coba nih sholat di Masjid Gede Mataram. Wah, ternyata dalamnya keren banget guys. Ada lampu-lampu yang cantik juga. Di dalam Masjid Gede Mataram terdapat mihrab dan 2 buah mimbar. Satu mimbar berukuran besar dan satunya lagi berukuran lebih kecil guys. Untuk mihrab sering disebut dengan pengimaman atau ceruk ruang kecil yang menghadap kiblat sebagai tempat imam memimpin sholat. Sementara mimbar yang besar seperti singgasana raja ini digunakan khotib untuk membacakan khotbah di hari Jumat guys. Sedangkan mimbar yang kecil digunakan sebagai tempat untuk kultum harian. Nah, sekarang kita berada di teras masjid. Suasananya adem banget. Wah, ada beduknya guys. Oh, besar banget loh ini. Jadi gimana guys trip kita kali ini? Eits, masih ada kelanjutannya ya. Setelah ini kita mau coba jalan kaki berkilo-kilometer. Kira-kira tempat mana aja ya yang kita kunjungin?